Baik, selamat malam Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, terkhusus yang ada di Kota Tembuah dan sekitarnya. Salam hangat, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik Kota Ketik pada kesempatan yang baik ini. Saya akan mencoba untuk live lagi terkait dengan karena himpitan ekonomi seorang warga yang ada di Kampung Turuskain Dusun Siarai RT 01 RW 02 Desa Mamutin Kecamatan Kabupaten Belu melakukan percobaan bunuh diri. Ini berita ini sudah sempat saya live kalau tidak salah hari Minggu ya, kalau saya tidak salah. Saya mencoba untuk live lagi karena saya cukup ingin mengundang Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu untuk melihat dari sisi manusianya. Tapi saya tadi dengar sebuah lagu lama, judulnya Setiap insan menyadari bahwa kita tak luput dari salah. Setiap insan memahami bagaimana diri. Ya, pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa saya berterima kasih kepada mewakili ya masyarakat atau saya secara pribadi sebagai bagian dari kabupaten ini, sebagai aktivis. Saya propesiat kepada Polres Belu, terkhusus kepada Bapak Kapolsek Raihat, yaitu Ibtu Marcelo da Silva. Kenapa saya mengucapkan selain terima kasih, propesiat, kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat kejadian ini Bapak Chris Junaidi ini melakukan percobaan untuk mengakhiri hidupnya. Jam 5:30 pagi waktu kejadian, mendengar kabar, mendengar berita, laporan dari masyarakat sampaikan kepada Kapospol Turiskain, langsung disampaikan kepada Bapak Kapolsek sebagai pemilik wilayah yang ada di situ, wilayah keamanan yang ada di Kecamatan Rehat. Beliau respon cepat dan langsung menuju rumah, sehingga pada jam 5:30 pagi beliau sudah berhasil mengamankan Bapak Chris Yunadi yang mencoba untuk bunuh diri. Beliau yang pada saat itu bersama anggotanya sampai di TKP, membawa korban, mengambil pisau, terus membawanya ke puskesmas menggunakan ambulans. Ini adalah suatu hal yang patut kita apresiasi. Bapak Ibu masyarakat Kota Tembuah, masyarakat Kabupaten Belu, himpitan ekonomi ini menjadi masalah klasik yang ada di kabupaten yang kita cintai. Seperti saya katakan, masyarakat Kabupaten Belu ini rata-rata orang-orang punya jiwa etos kerja yang tinggi, punya kemauan kerja yang sangat tinggi. Tapi pertanyaan saya, di mana mereka harus bekerja kalau lapangan pekerjaan saja tidak ada? Sehingga kita melihat banyak masyarakat Kabupaten Belu yang bekerja ke luar daerah ini. Bahkan paling banyak yang merantau ke Kalimantan maupun Malaysia per hari ini. Ini adalah bukti bahwa orang Kabupaten Belu, masyarakat Kabupaten Belu bukan masyarakat yang malas dan tidak mau bekerja. Kenapa tadi di awal saya katakan, kenapa saya mencoba untuk live lagi terkait dengan
Bapak Kris Junaidi yang merupakan salah satu masyarakat kita yang tinggal di Kampung Turis Kain, Dusun Siarai, RT 01 RW 02, Desa Mamutin, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Karena himpitan ekonomi, beliau mau kemana untuk mendapatkan rezeki? Sehingga beliau ingin mengakhiri hidupnya dengan cara yang seperti tadi saya sampaikan. Per hari ini masyarakat Kabupaten Belu lagi susah. Karena apa? Karena per hari ini beras saja harganya per kilo itu paling rendah 15.000. Kalau kita tidak punya penghasilan atau sumber dari pekerjaan, terus di mana? Kenapa saya mencoba untuk live ini dan menyampaikan kepada publik? Marilah kita melihat keadaan Belu hari ini seutuhnya. Keadaan, kultur, budaya. Apalagi sekarang kita umat Kristiani, baik Protestan maupun Katolik. Sedikit lagi kita akan dihadapkan dengan Natal dan Tahun Baru. Yang berkeluarga pasti memiliki anak, istri dia pastikan, oh saya ingin punya baju baru, sepatu baru, bisa buat kue untuk ketika orang datang selamat Natal. Itu ada kerinduan yang sering dilakukan setiap tahun. Tapi menjadi pertanyaan saya, ketika sumber penghasilan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan berhari, apa yang solusi terbaik untuk mereka? Apakah harus ada lagi seperti yang dilakukan oleh Bapak Kris Junaidi, ingin mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak pantas? Tapi inilah realita kehidupan. Sehingga pasrah. Sekali lagi saya berterima kasih bagi pihak keamanan, masyarakat, mungkin dari pihak puskesmas yang sudah membawa atau sudah merujuk ke rumah sakit umum. Semoga di tangan-tangan perawat, bidan, mantri, dan dokter-dokter yang hebat yang ada di rumah sakit, beliau bisa segera sembuh dari percobaan yang beliau lakukan tersebut. Kalau seandainya ada kendala, marilah kita sebagai masyarakat Kabupaten Belu yang punya rasa ibah dan keprihatinan dengan apa yang dialami oleh Bapak Kris Junaidi, mari kita bahu-membahu untuk meringankan beban. Ini saya menyebut saran dan usulan. Hanya dalam live ini saya mau menyampaikan kepada publik, per hari ini keadaan ekonomi tidak baik-baik adanya. Karena harga sembako di pasaran itu melonjak. Beras saja per kilo hari ini paling rendah 15.000. Bagaimana dengan saudara-saudari, bapak-bapak yang hari ini tidak memiliki pekerjaan? Saya tidak bisa berbicara lebih. Nanti kalau saya berbicara keluar daripada konteks yang saya bicarakan, nanti dikiranya saya begini begitu. Karena saya Vicky Nak ini tidak pernah permasalahkan. Tapi rasa memiliki kabupaten ini, rasa iba terhadap sesama, itu terpanggil dan tertanam dalam lubuk hati.
Kenapa saya mengedukasikan Bapak kejadian yang dialami oleh Bapak Kris Junadi? Kenapa saya harus edukasikan kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu yang sempat mengikuti live saya pada malam hari? Saya hanya meminta dan memohon, jangan terulang lagi seperti apa yang dialami oleh Bapak Kris Junaidi. Hanya karena himpitan ekonomi, sehingga beliau ingin mengakhiri hidupnya. Terus di mana kita? Di mana kita berdiri? Di mana kita yang katanya yang mengolah kabupaten ini? Karena sampai hari ini saya tidak mendengar ada semacam berita yang menulis terkait dengan Bapak Kris Junaidi ini. Sejauh mana perkembangan pengobatan yang saat ini berjalan. Kenapa saya perlu edukasikan ini kepada masyarakat luas? Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Tapi di sisi lain kita juga harus memaklumi, memahami kultur, budaya, dan kebiasaan yang ada di kabupaten ini. Sehingga kita juga melihat apa sumber penghasilan, apa sumber pekerjaan di kabupaten ini, apa perusahaan-perusahaan yang sudah banyak di kabupaten ini. Kenapa tadi awal saya katakan, masyarakat Kabupaten Belu ini bukan masyarakat yang tidak mau bekerja. Tapi di mana mereka harus bekerja? Kalau lahan atau lapangan pekerjaan, kalau tidak ada. Kalau ada yang mengatakan, oh orang ini malas, pertanyaan saya, kalau malas orang Kabupaten Belu ini, tidak mungkin banyak yang pergi merantau ke Malaysia maupun Kalimantan. Marilah kita semua Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita yang peduli dengan Rai Belu ini, marilah kita lihat keadaan Belu saat ini. Kita lihat keadaan masyarakat kita. Karena tadi seperti yang saya katakan, sedikit lagi kita akan dihadapkan dengan Natal dan Tahun Baru bagi umat Kristiani, baik Protestan maupun Katolik. Mari kita melihat mereka. Setidaknya kalau mereka tidak menyusahkan kita, ngapain kita menyusahkan mereka? Mereka berjuang hanya untuk mempertahankan keluarga mereka, menyambung hidup. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan saya edukasikan kepada masyarakat. Saya menghimbau jangan ada lagi kejadian yang sama di Kabupaten Belu ini, yang seperti yang dilakukan oleh Bapak Kris Junaidi, yang ingin mengakhiri hidupnya hanya karena himpitan ekonomi. Harapan saya, ada permasalahan seperti apa bagi Bapak Ibu mereka, kesusahan seperti apa, malah berbagi kepada sesama. Ceritakanlah permasalahan kepada sesama. Bila perlu kalau di desa, sampaikanlah kepada desa bahwa keadaan saya seperti begini, biar bisa dicarikan solusi. Memang kita bicara tentang himpitan ekonomi, saat ini banyak yang setengah mati. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Tapi kejadian yang menimpa Bapak Kris Junaidi menjadi pelajaran untuk kita semua.
marilah kita melihat ini sebagai pembelajaran buat kita semua. Jangan ada lagi seperti ini di kabupaten ini. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nak mengakhiri live saya. Selamat malam, Tuhan